Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berharap bisa memanen tentunya harus berbanding lurus dengan apa yang telah ia tanam. Ketika seseorang mengharapkan hasil panennya tetapi tidak pernah menanam, itu adalah satu khayalan belaka. Makanya ada satu ungkapan, innas safinata la tajri alal yabas, bahwa sesungguhnya perahu tidak akan maju di daratan. Jamaah takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah adalah golongan yang akan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah takjil yang dimuliakan Allah, maka dengan memperhatikan ayat tersebut, kiranya kita bisa memahami dan mencerna bahwa ternyata ketika memasuki bulan Ramadan, masyarakat atau kaum muslimin secara umum di benaknya tentu langsung teringat dengan nuansa Ramadan tersebut, yaitu bulan suci, bulan penuh rahmat dan berkah. Maka kadangkala dengan mudahnya orang mempunyai harapan atau memanjatkan doa-doa dan harapannya agar rahmat Allah bisa ia raih dengan mengenyampingkan hal-hal yang bisa menyebabkan rahmat tersebut akan ia terima. Padahal dalam ayat tersebut, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, redaksi sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu. Ilmu tersebutlah yang menjadi satu keyakinan, mendorong dia untuk beraktivitas, beramal soleh, lalu kemudian ia wujudkan juga dari ilmu tersebut untuk mendapatkan satu sikap perubahan dari hal yang negatif kepada hal yang positif. Apakah dia sebagai orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, kemudian ia siap berhijrah kepada ketauhidan? Apakah ia senantiasa melakukan bid'ah, lalu kemudian ia siap mengubah kepada sunnah? Dan secara umum, orang-orang yang siap merubah sikap daripada kemaksiatan kepada ketaatan, nah orang-orang tersebutlah lalu kemudian ia siap dengan ilmu keimanannya tersebut untuk untuk mengorbankan segala apa yang ia miliki demi terwujudnya apa yang ia harapkan, berkorban dengan harta, jiwa raganya demi untuk satu tujuan, mendapat rahmat Allah. Maka oleh karena itu, yakinlah bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya, rahmat yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman itu, manakala orang beriman tersebut bisa mewujudkan amal-amal kesolehan. Oleh karena itu, Allah pernah berfirman bahwa orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah satu saat sahabiah Aisyah
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu ayat yang ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Ia bertanya, yaitu terkait ayat orang-orang alladzina yu'tuna ma'atu. Apa? Yaitu orang-orang yang memberikan pemberiannya, sidqahnya. Lalu di sana disandingkan dengan kalimat wa qulubuhum wajilat, dan hatinya senantiasa takut, bergetar. Nah, ketika itu sahabiah Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ahumil ladzina yashrabunal khamra, apakah mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa meminum khamr, wa yasriqun, dan senantiasa mereka mencuri? Kata Rasul, la ya binta as-siddiq, bukan wahai anak as-siddiq. Walakin, akan tetapi mereka itu alladzina yasumuna, orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah saum, wa yusalluna, dan melaksanakan ibadah salat, wa yatasaddaquna, dan melaksanakan sidqah-sidqahnya. Akan tetapi mereka melaksanakan amal-amalnya itu yakhafuna, disertai rasa takut. Disertai rasa takutnya. Takut apa? Allah yuqbalu, bahwa amalnya itu tidak akan diterima. Jadi takut amalnya tidak diterima. Maka di sana kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat itu bukan hanya sekedar apa? Pertama, hanya berharap atau berangan-angan belaka tanpa ada amal nyata yang menjadi sebab mendapatkan rahmat itu. Atau bisa jadi dia beramal soleh, beramal, amalnya bentuknya amal kesolehan, akan tetapi tidak disertai dengan pengharapan. Itu pun adalah satu angan-angan belaka. Maka kita menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu atau berharap terhadap sesuatu itu harus bisa memenuhi antara amal lahir dan amal batin. Amal lahir tentunya adalah amal-amal kesolehan dalam rangka kita menjalani kehidupan di mana dunia ini adalah tempat menanam. Lalu kemudian juga di sana kita sertai dengan amal-amal batin, ar-roja, harapan-harapan, juga al-khawf, dipenuhi rasa takut tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Roja, mengharapkan balasan-balasan yang akan muncul ketika kita sudah menapaki sebab-sebabnya. Jamaah takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada ayya'lama ma indahu," barang siapa orang yang ingin mengetahui, ingin mengetahui ma indallahi, apa yang ada pada Allah, atau balasan yang ada pada Allah, ma indallahi lahu, apa yang akan ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka fal yanzur ma lillahi indah. Dia harus memperhatikan, dia harus merenungkan apa kira-kira penyebab-penyebab yang akan menyebabkan dia menerima apa balasan dari Allah dari pelaksanaan hak-hak Allah yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, hadis tersebut menegaskan ketika kita berharap kira-kira balasan rahmat, balasan keridhaan, maghfirah, dan jaza dari Allah itu kira-kira apa yang akan saya dapatkan, maka secara otomatis dia mesti berpikir kiranya apa yang telah saya tanam agar saya bisa mendapatkan hasilnya. Jamaah takjil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas bagi kita, jangan pernah kita berhayal, tetapi mestilah berharap. Akan tetapi sebuah harapan tidak akan bisa terwujud dan akan tetap berbentuk khayalan manakala harapan-harapan tersebut tidak disertai dengan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Itulah ar-roja, sebuah harapan yang mesti dicapai dengan menapaki sebab-sebabnya. Marilah Ramadan kali ini kita jadikan momentum agar kita mendapatkan rahmat Allah dengan tidak melewati
berbagai aktivitas-aktivitas amal soleh yang didasari keimanan, sehingga rahmat Allah akan bisa kita raih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.